Namun kecintaannya pada sang Khalid dan juga harga dirinya membuat Abdul Muthalib menegarkan dirinya, dan dia sudah bersiap-siap untuk melaksanakan nazarnya, walaupun dengan kondisi hati yang sangat hancur. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kamu yang udah balik lagi ke channel ini. Dan buat kamu yang baru pertama kali menemukan videoku, selamat datang, salam kenal. Di bulan Ramadan ini, sebagai edisi spesial bulan Ramadan, Cerita Wulan akan memberikan kisah-kisah tokoh maupun sejarah yang ada di dalam Islam. Tapi sebelum aku melanjutkan ceritaku, jangan lupa untuk tetap dukung terus channel ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-ceritaku. Malam ini aku akan menceritakan sebuah catatan perjalanan hidup dari seorang laki-laki yang dari beliau lahirlah sosok manusia yang memiliki akhlak paling mulia dan paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuka jalan terang bagi kita semua umat Islam dan mengakhiri masa-masa kelam dan kebodohan di era jahiliyah Arab. Beliau adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, anak bungsu dari Abdul Muthalib, seorang pemuka Mekah yang juga sekaligus sebagai penjaga Ka'bah. Beliau adalah ayahanda dari Nabi Muhammad SAW yang belum pernah ditemui Rasulullah ketika semasa hidupnya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Abdullah meninggal dunia di saat Nabi Muhammad SAW masih berada dalam kandungan ibunya, Aminah binti Wahab. Abdullah memiliki 9 saudara. Dari kesemua saudaranya itu, di dalam diri Abdullah bin Abdul Muthalib inilah ditemukan berbagai kemuliaan sehingga ia dikagumi dan dicintai oleh kaum Quraisy. Semasa hidupnya, Abdullah ini dikenal sebagai seorang pria yang sangat tampan, dan senyumannya itu katanya merupakan senyuman yang paling lembut di kawasan Jazirah Arab. Coba bayangin aja, orang Arab kaum Quraisy itu udah ganteng-ganteng ya kan, udah ganteng kemudian senyumannya paling lembut. Bayangin aja Prince Hamdan, mungkin seperti itu senyumannya, lembut, paling lembut di kawasan Jazirah Arab. Tapi tahu nggak kamu kalau Abdullah bin Abdul Muthalib ini pernah hampir dikurbankan karena nazar dari ayahnya sendiri, Abdul Muthalib. Bagaimana kisah Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahanda dari Nabi Muhammad SAW, yang hampir dijadikan kurban karena nazar ayahnya sendiri? Simak ulasannya sampai selesai. Diriwayatkan dari Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, bersumber dari kitab Ar-Rahiqul Mahtum. Abdullah merupakan anak bungsu dari Syaibah bin Hashim atau lebih dikenal dengan sebutan Abdul Muthalib, dan ibunya bernama Fatimah binti Amr. Diriwayatkan beliau itu lahir pada kalender Arab zaman jahiliyah pada tahun 546 Masehi atau 78 sebelum Hijriah, dan meninggal dunia pada tahun 570 atau 571 Masehi atau sekitar 54 atau 53 sebelum Hijriah, atau berusia kira-kira antara 24 sampai 25 tahun. Silsilah Abdullah bin Abdul Muthalib: Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Tak banyak riwayat yang mengisahkan masa kecil dari ayahanda Nabi Muhammad SAW itu. Tidak ada satu orang pun yang bisa melukiskan sosok Abdullah bin Abdul Muthalib secara detail. Namun menuruti kata-kata Nabi bahwa
Saat seseorang itu bertambah usianya, maka ia akan menyerupai seperti ayahnya. Maka kita bisa membayangkan sosok dari Abdullah bin Abdul Muthalib dari sifat-sifat yang dimiliki oleh putranya Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan pada suatu masa, Mekah itu sudah mengalami masa paceklik. Musim kemarau berkepanjangan, sehingga membuat resah dan bingung Abdul Muthalib yang pada saat itu memang bertugas menyediakan air minum bagi ribuan jamaah haji yang datang ke Mekah. Abdul Muthalib itu merupakan tokoh Quraisy yang berpengaruh. Dia bertugas untuk menyediakan minuman dan bantuan yang diperlukan oleh jamaah haji. Karena masalah yang pelik itu, kemudian Abdul Muthalib itu mengumpulkan tokoh-tokoh Quraisy untuk mencari solusi atas masalah tersebut. Nah, di tengah perbincangan itu kemudian mereka tuh ingat bahwa di suatu masa dulu pernah ada sumur yang tidak pernah mengering sepanjang masa, yang disebut sebagai sumur Zam-Zam. Tapi sayangnya di antara mereka semua tidak ada yang tahu di mana letak persis dari sumur Zam-Zam tersebut, karena sudah dinyatakan hilang sejak berabad-abad lamanya. Seperti diketahui pada zaman Arab kuno, sumur Zam-Zam itu pernah dihilangkan akibat peperangan. Hingga pada suatu malam, Abdul Muthalib mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mendapatkan mimpi 2 kali yang perintahnya sama, yaitu disuruh menggali sumur Zam-Zam. Galilah Zam-Zam. Setelah terbangun dari tidurnya, Abdul Muthalib pun keluar dari kemahnya. Kemudian beliau berjalan menuju gurun pasir yang luas. Dan di gurun pasir yang luas itu, beliau masih saja merenungi arti dari mimpinya itu. Di bawah langit yang bertaburan bintang, beliau duduk di gurun pasir tersebut. Kemudian beliau ingat akan kisah Nabi Ismail alaihissalam yang ketika masih kecil, kakinya itu memukul-mukul gurun pasir yang tandus. Kemudian dari bekas pukulan kaki Nabi Ismail alaihissalam itu kemudian terpancar air yang keras yang kemudian menjadi sumur yang tidak pernah mengering sepanjang masa. Maka setelah matahari terbit, beliau lalu mengumpulkan kembali tokoh-tokoh Quraisy dan mengatakan bahwa ia bertekad untuk menggali dan mencari sumur Zam-Zam tersebut. Lalu kemudian Abdul Muthalib menunjukkan letak tepatnya dari sumur Zam-Zam tersebut yang ia peroleh dari petunjuknya atau dari petunjuk yang ia dapat dari mimpinya semalam. Dan tekadnya itu ditentang oleh pemuka-pemuka kaum Quraisy karena tempat yang ditunjuk oleh Abdul Muthalib itu ternyata berada di antara 2 berhala yang biasa disembah oleh masyarakat setempat, yaitu berhala Isaf dan Nailah. Dan ketika mengetahui kenyataan untuk bisa menggali dan mencari air sumur Zam-Zam tersebut ditentang oleh kaumnya sendiri, Abdul Muthalib pun sangat sedih. Dia ngerasa bahwa apa yang telah ia upayakan untuk meyakinkan kaumnya itu sia-sia. Apalagi pada saat itu ia hanya memiliki 1 anak laki-laki saja yang bernama Al-Haris. Dia tuh ngerasa bahwa dia tuh nggak punya sokongan yang kuat untuk bisa melaksanakan niatnya tersebut. Dengan hati yang sedih, Abdul Muthalib pergi ke sisi Ka'bah. Kemudian ia berdoa di hadapan Ka'bah. Dia bersumpah dan bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Muthalib berkata, "Jika aku memiliki 10 orang anak laki-laki, dan ketika mereka beranjak dewasa, mereka bisa membantuku dan menjagaku selama menggali sumur Zam-Zam tersebut. Dan ketika itu aku akan menyembelih salah satu dari mereka sebagai bentuk pengorbanan atau sebagai bentuk kurbanku di hadapan atau di sisi Ka'bah ini." Dan doanya itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum sampai setahun, istri beliau kemudian hamil dan melahirkan anak laki-laki. Begitu di tahun-tahun setelahnya, sehingga di tahun ke-9 setelah nazarnya itu, Abdul Muthalib pun memiliki 10 anak laki-laki.
Anak yang paling kecil itu diberi nama Abdullah, dan Abdullah itu tumbuh menjadi anak yang berbeda dari kesembilan kakaknya. Si Abdullah itu memiliki paras yang lebih menawan. Dan selain salih, Abdullah itu juga memiliki perangai yang sangat lembut, baik budinya, dan dia juga sangat cerdas. Dan kesopanannya dan kedermawanannya itu membuat ia sangat dicintai oleh kedua orang tuanya, juga sangat dicintai oleh orang-orang kaum Quraisy. Dan seiring berjalannya waktu, anak-anak Abdul Muthalib pun beranjak dewasa. Kemudian Abdul Muthalib teringat akan nazarnya bahwa ia harus menyembelih salah satu dari anaknya sebagai bentuk kurban atas nazar atau janjinya kepada Allah yang telah memberikannya 10 orang anak laki-laki yang membantunya untuk mencari dan menggali sumur Zam-Zam tersebut. Maka tibalah di hari Abdul Muthalib melakukan atau menunaikan nazarnya itu untuk melakukan penyembelihan kepada salah satu dari anaknya. Maka diadakanlah pengundian. Namun setelah diundi keluarlah nama anak yang paling ia cintai, yaitu Abdullah. Maka Abdul Muthalib pun menangis sejadi-jadinya. Dia ngerasa nggak rela dan nggak siap harus menyembelih anak yang paling dia cintai itu. Ya iyalah, jangankan anak ya, kita punya ayam atau binatang kesayangan, kemudian kita harus nyembelih, kayaknya nggak tega gitu. Apalagi ini anak darah daging yang paling dia cintai lagi, pasti nggak akan tega. Abdul Muthalib kemudian menangis dan meratap kepada Allah. Abdul Muthalib memohon pertolongan kepada Allah dan berharap Allah menolongnya, seperti ketika Allah menolong Nabi Ismail alaihissalam yang berada dalam pangkuan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan dikorbankan. Yang ketika itu Allah menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba. Abdul Muthalib sudah siap menyembelih Abdullah, dan Abdullah pun sudah dibawa ke hadapan Ka'bah. Dan ketika pisau baja milik Abdul Muthalib sudah hampir menyentuh kulit leher dari Abdullah, beberapa petinggi Quraisy kemudian maju dan berseru dengan lantang mencegah Abdul Muthalib melaksanakan niatnya. Mereka tidak bisa membiarkan Abdul Muthalib menyembelih Abdullah. Abdullah yang sangat rupawan dan menyenangkan setiap orang, membuatnya dicintai dan disegani oleh orang-orang Quraisy. Abdullah adalah sosok yang menyenangkan. Beliau tidak pernah menyakiti hati orang lain, bahkan beliau tidak pernah meninggikan suaranya melebihi suara orang lain. Senyumannya itu disebut-sebut sebagai senyuman yang paling lembut yang pernah ada di kawasan Jazirah Arab. Oleh karena kemuliaan hati dan jiwanya membuat banyak orang-orang Quraisy datang kepada Abdul Muthalib dan mencegahnya untuk menyembelih Abdullah. Bahkan orang-orang Quraisy itu mengatakan, kalaupun harus menyembelih seseorang, maka yang akan mereka sembelih adalah anak-anak mereka sendiri, sebagai tebusan atas diri Abdullah terhadap nazar orang tuanya. Jadi maksudnya itu mereka itu punya anggapan daripada mereka kehilangan Abdullah, mereka lebih baik kehilangan anak-anak mereka. Jadi mereka tuh seperti akan menukarkan Abdullah dengan anak-anak mereka sebagai tebusan terhadap nazar dari Abdul Muthalib tadi. Mereka mengatakan kalau kami si sosok Abdullah itu, mereka akan selamanya tidak akan pernah bisa lagi memiliki sosok seperti Abdullah itu. Lalu kemudian mereka berbondong-bondong datang kepada Abdul Muthalib untuk mempertimbangkan niatnya dan menyarankan Abdul Muthalib untuk datang kepada kahin atau peramal untuk menanyakan apakah yang bisa ia lakukan selain Abdullah, dan apa yang harus dia lakukan sebagai tebusan atau sebagai diat untuk menebus sumpah atau nazarnya itu. Kahin itu pun kemudian menyarankan untuk menambahkan 10 ekor unta dalam undian tersebut. Itu merujuk dari diat atau tebusan bagi seorang pembunuh yang tidak menerima kisos pada masa itu. Jadi pada masa itu ketika seorang pelaku pembunuhan itu tidak dikisos atau tidak dilakukan hukuman yang sama seperti ia lakukan, yaitu membunuh, maka ia harus membayar diat atau tebusan sejumlah 10 ekor unta. Tapi kemudian walaupun 10 ekor unta telah dimasukkan ke dalam undian untuk mengetahui siapa yang harus,
tetap nama Abdullah itu yang keluar, sehingga ditambahkan lagi kelipatannya 10 lagi sampai 20 ekor unta, kemudian menjadi 30 ekor unta, 40 ekor unta. Tetap saja nama Abdullah keluar dalam pengundian tersebut hingga tibalah di 100 ekor unta, barulah nama unta yang keluar dalam undian tersebut. Maka bersorak-sorailah seluruh orang-orang Quraisy pada masa itu. Mereka semua senang karena Abdullah itu terbebas dari nazar ayahnya itu, bahwa ia terbebas atau lolos dari nazar ayahnya itu. Maka disembelihlah 100 ekor unta itu di depan Ka'bah, kemudian dibagikan kepada siapa saja yang mau mengambil dagingnya. Tidak peduli dia manusia ataupun binatang buas, semua bebas mengambil daging unta tersebut. Dari situlah kemudian berlaku ketetapan diat atau tebusan bagi seorang pelaku pembunuhan yang tidak menerima kisos atau tidak menerima perlakuan yang sama seperti apa yang ia lakukan, maka ia diwajibkan membayar denda atau membayar diat tebusan tadi senilai atau sejumlah 100 ekor unta. Jadi bayangkan aja kalau misalkan satu ekor unta itu seharga 35 juta, jadi dia harus membayar sekitar 3,5 miliar rupiah. Dan hal itu dilegitimasi oleh Islam dalam hukum syariat Islam tentang kisos atau tentang hukum pembunuhan yang berlaku di negara Saudi. Abdul Muthalib sangat gembira akan keselamatan anaknya Abdullah yang telah terbebas dari sumpah dan nazarnya. Dan ia pun melihat bahwa Abdullah sudah cukup dewasa, sudah waktunya untuk menikah dan berkeluarga. Maka kemudian Abdul Muthalib itu menjodohkan Abdullah dengan gadis yang terbaik di Jazirah Arab. Abdul Muthalib pun kemudian pergi ke rumah Wahab bin Abdul Manaf yang merupakan ketua kabilah dari Bani Zuhroh untuk melamar putrinya yang bernama Aminah binti Wahab yang dipandang sebagai semulia-mulianya perempuan Quraisy dari sisi nasab maupun kedudukannya saat itu. Sejak kecil Abdullah itu telah mengenal Aminah dengan baik, namun sesuai dengan adat dan tradisi setempat, maka perempuan yang sudah menginjak remaja maka ia tidak diperkenankan untuk keluar rumah. Maka Aminah pun tetap berada di dalam rumah sampai ada pria yang melamarnya. Dan ternyata Abdul Muthalib itu mengetahui kalau putranya yang bernama Abdullah itu menyimpan perasaan khusus kepada Aminah binti Wahab. Maka Abdullah bin Abdul Muthalib itu kemudian dinikahkan dengan Aminah binti Wahab. Itu terjadi sekitar tahun 570 sampai 571 Masehi. Setelah 10 hari tinggal bersama sang istri dan menjalani bulan madu yang teramat singkat, maka tibalah saatnya Abdullah harus meninggalkan istrinya untuk pergi bersama rombongan perdagangan keluarganya. Mereka akan melakukan perjalanan bersama kafilah perdagangan kaum Quraisy untuk menuju ke negeri Syam. Dan Aminah binti Wahab itu nggak menyadari bahwa saat ia mengantarkan suaminya untuk pergi bersama rombongan kafilah perdagangan keluarganya, disitulah saat ia terakhir melihat sosok suaminya dalam keadaan hidup. Setelah hanya beberapa hari merasakan kebahagiaan bersama suaminya setelah pernikahannya. Sebelum suaminya pergi itu Aminah sempat cerita ke suaminya kalau dia itu mimpi cahaya terang itu meliputi tubuhnya, bahkan saking terangnya sampai bisa melihat sebuah tempat yang sangat jauh dari tempatnya itu. Lalu kemudian ada suara yang mengatakan bahwa suatu saat Aminah itu akan mengandung seorang manusia yang kelak menjadi manusia yang paling mulia di kalangan umatnya itu. Setelah kepergian suaminya, Aminah pun menunggu dengan sabar kepulangan suaminya dalam melakukan perjalanan perdagangan yang ia tahu bisa sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan lamanya. Sampai kemudian di bulan kedua, Aminah itu mendengar kabar bahwa rombongan dagang suaminya itu pulang. Maka Aminah pun bersiap-siap untuk menyambut sang suami. Namun kebahagiaannya menjadi sirna ketika Aminah itu mengetahui kalau suaminya itu tidak bersama rombongannya itu. Sang ayah mertuanya yang bernama Abdul Muthalib yang mengabarkan langsung kepada Aminah bahwa ketika dalam perjalanan pulang, Abdullah itu tiba-tiba menderita demam tinggi
sehingga ia harus ditinggalkan di kota Yasrib atau Madinah, ditemani oleh kakak pertamanya yang bernama Al-Haris. Kemudian Abdul Muthalib itu berpesan kepada Aminah agar ia sabar dan terus berdoa agar suaminya itu kembali sembuh dan bisa pulang seperti apa yang ia harapkan. Namun setelah menunggu selama 2 bulan atau lebih tepatnya 4 bulan setelah kepergian suaminya, Al-Haris itu pulang ke Mekah dan membawakan kabar duka bahwa si Abdullah telah meninggal dunia karena sakit. Dan hal itu membuat kaum Quraisy menjadi sedih. Bahkan mereka meratapi kepergian Abdullah yang mereka tidak sangka-sangka, karena Abdullah yang telah selamat baru beberapa bulan dari upaya penyembelihan karena nazar ayahnya, kemudian dinyatakan meninggal karena sakit. Dan kabar itu pun didengar oleh Aminah sehingga ia menangis terseduh-seduh. Ia sangat sedih dengan ketetapan Allah, bahkan ia sempat meratapi dan bertanya-tanya kenapa Allah membebaskan suaminya dari sumpah ayahnya atau dari nazar ayahnya, tapi kemudian ia menetapkan kematian dengan cara yang lain dan tidak disangka-sangka di kemudian hari. Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal dunia dalam usia yang ke-25 tahun. Dan Aminah pun terus meratapi kematian suaminya. Ia menangis terseduh-seduh dan tiba-tiba ia merasakan ada yang bergerak-gerak di perutnya. Dan saat itu pula si Aminah sadar bahwa ia telah mengandung, dan ia pun kembali menangis. Kali ini ia menangisi nasib anaknya yang telah menjadi yatim bahkan saat ia masih berada dalam kandungannya. Aminah tidak menyangka bahwa anak yang ia kandung ini akan menjadi anak yatim bahkan di saat ia masih berada dalam kandungan. Kelak anak yatim ini yang akan menanggung beban anak-anak yatim lainnya, fakir-fakir miskin dan orang-orang sedih di muka bumi ini. Kelak ia akan menjadi nabi dan rasul yang terakhir. Demikianlah kisah dari ayahanda Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Semoga kita bisa mengambil pelajaran atau mengambil hikmah dari kisah hidup ayahanda Nabi Muhammad SAW tersebut. Sesungguhnya manusia bisa menjadi mulia ketika diangkat menjadi mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kekuatannya bukan berasal dari orang tua, harta ataupun kedudukan. Ketika seseorang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan dan kemuliaan. Hanya karena pertolongan Allah sajalah yang bisa melindungi seseorang. Terima kasih sudah menyimak ceritaku dari awal hingga akhir. Kemudian aku pribadi ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di kisah-kisah Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل